inti selnya, bahwa dia belum punya inti sel sejati tapi punyanya nukleoid. Kemudian selain itu, bakteri juga mempunyai ribosom. Bakteri juga punya ribosom, tapi tidak punya organela-organela selengkap sel eukariot seperti badan Golgi, retikulum endoplasma kasar, RE halus, mitokondria bakteri nggak punya, tapi ribosom punya. Nah, apa fungsi ribosom pada bakteri? Sama dengan sel eukariot, yaitu tempat sintesis protein. Ya. Jadi ribosom itu tempat sintesis protein. Nah, kemudian ini ada cairan. Ya, ada cairan yang berada di dalam sel ini, di mana itu disebut dengan sitoplasma. Ya, cairan di dalam sel ini namanya sitoplasma. Kemudian ada sitoplasma, ada ribosom, ada nukleoid. Ini baru dibungkus oleh suatu membran, namanya membran sel. Ya, membran sel. Kemudian bakteri itu selain punya membran sel, selaput yang tipis yang paling dalam, dia juga punya dinding sel. Nah, dinding sel bakteri itu kaku, rigid. Ya, rigid. Karena apa? Adanya komponen yang disebut dengan peptidoglikan. Ya, bakteri punya dinding sel yang komponennya tersusun oleh peptidoglikan. Apa itu peptidoglikan? Peptidoglikan itu molekul yang tersusun dari protein dan karbohidrat. Dari kata peptid, peptida. Peptida itu ikatan yang ada pada protein. Glikan itu karbohidrat. Jadi dinding sel bakteri mengandung peptidoglikan yang tersusun dari protein dan karbohidrat. Ya. Peptidoglikan tidak dijumpai di lain organisme. Di parasit yang tidak ada, di jamur yang tidak ada, yang ada hanya pada bakteri. Apakah hanya peptidoglikan saja? Tidak. Ada lemaknya. Ya. Jadi selain peptidoglikan juga ada lemaknya. Terus apa bedanya gram positif dengan gram negatif nanti? Ya. Kemudian selain dinding sel bakteri yang kaku, itu di bagian luar dinding sel ada lagi selaput yang disebut dengan kapsul. Kapsul bakteri. Tersusun dari karbohidrat. Nah, kapsul bakteri tersusun dari karbohidrat. Kapsulnya ada yang tipis, ada yang tebal. Kalau yang tipis, ya, kalau yang tipis itu koloninya smooth, halus. Contohnya E. coli, Salmonella, Proteus, itu punya kapsul, tapi kapsulnya tipis. Beda dengan Klebsiella pneumonia. Kapsulnya tebal. Ya, kapsulnya tebal, maka koloninya mukoid, berlendir. Itu Klebsiella pneumonia. Ya. Kalau yang lain kapsulnya tipis. Nah, apa fungsi kapsul pada bakteri? Fungsi kapsul pada bakteri adalah untuk melindungi dirinya, ya, untuk melindungi sel bakteri itu sendiri supaya tidak mudah difagositosis. Ya, supaya tidak mudah difagositosis. Ya. Nah, difagositosis itu
diapakan? Ya, dimakan. Kalau dia menginfeksi manusia ataupun hewan, maka bakteri itu akan difagositosis, dimakan, dimatikan, ya, dimatikan. Ya, itu cara bakteri melindungi dirinya. Kemudian selain itu, bakteri juga punya aksesoris nih. Aksesoris yang kayak rambut ini adalah pili, ya, pili atau fimbre. Apa fungsi pili atau fimbre ini? Ini adalah alat untuk melekat. Melekat pada apa? Melekat pada sel host. Jadi kalau bakteri itu mau menginfeksi saluran pernafasan, mau menginfeksi saluran pencernaan, mau menginfeksi usus besar, ya itu dia melekat pada selaput mukosa sel host yang akan diinfeksi menggunakan pilinya. Dipilih itu tersusun dari protein, namanya protein pilin. Nah, kemudian selain itu, bakteri juga ada yang punya flagel, flagella, yang tersusun dari protein yang namanya protein flagellin. Ya, protein flagellin. Apa fungsi flagel pada bakteri? Itu sebagai alat gerak. Ya, sebagai alat gerak. Nah, bagaimana bakteri yang tidak punya flagel? Jadi bakteri itu ada yang punya flagel, ada yang tidak. Tidak berarti yang tidak punya flagel itu tidak bergerak. Dia tetap bergerak dengan cara gliding. Ya, dengan cara gliding. Gliding itu muter tapi maju. Ingat, jadi bakteri ada yang punya flagel, ada yang tidak. Kalau dia punya flagel, bergeraknya dengan flagel. Yang tidak bergerak dengan cara gliding. Nah, kemudian dari flagel sendiri itu tipenya macam-macam. Ada yang peritrik, itu di seluruh permukaan ada flagelnya. Tapi ada yang seperti ini hanya di satu sudut ini, satu ujung namanya monotrik. Ada yang di dua ujungnya itu ada flagelnya namanya ampitrik. Ya. Nah, yang tidak punya flagel namanya atrik. Oke. Ini kalau ini lebih jelas ya karena warna-warni tadi. Ini ya yang DNA kromosom ini ya yang berada di dalam sitoplasma, dia tidak sebagai inti sel tapi sebagai nukleoid. Ini ya, ribosom tadi, ribosom. Ini DNA kromosom, kemudian ini yang kecil-kecil ini ribosom. Kemudian selain itu tadi yang sudah saya sebutkan semuanya, ada bakteri itu punya yang namanya plasmid. Jadi ada dua macam DNA pada bakteri, yaitu DNA kromosom dan DNA plasmid. DNA kromosom ya ada pada kromosom, DNA plasmid ada pada plasmid. Nah, mungkin nih, nah ini lebih jelas ya. Jadi nih bakteri itu punya dua macam DNA. Ada yang punya dua macam, tapi ada yang punya hanya satu. Kalau satu itu DNA kromosom. Semua bakteri punya. Tapi kalau DNA plasmid, itu bakteri bisa punya, bisa tidak. Nah, apa toh DNA plasmid itu? Jadi DNA plasmid adalah DNA di luar kromosom atau ekstra kromosom yang bentuknya sirkuler atau melingkar. Ya, jadi DNA plasmid adalah DNA yang ada di luar kromosom, bentuknya sirkuler atau melingkar. Nah, plasmid tersebut menyandi protein fungsional. Apa yang dimaksud dengan protein fungsional? Protein fungsional itu misalnya protein yang
merusak antibiotik. Nah, protein yang merusak antibiotik. Karena apa? Bakteri itu kalau toh tidak ada plasmid, ya dia tetap hidup. Maka di sini bukan protein struktural, tapi protein fungsional. Ya, itu tadi contohnya, plasmid itu menghasilkan protein yang dapat merusak antibiotik. Sehingga kalau bakteri itu tidak punya plasmid tersebut, tidak menghasilkan protein yang merusak antibiotik, berarti bakteri itu sensitif nanti terhadap antibiotik tadi. Ya, ini adalah secara keseluruhan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan tanya kalau belum paham. Ya, kalau belum paham silakan tanya, jangan diam. Kamu boleh nyetop di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah nyetop, Bu, saya belum paham itu. Tolong diulangi, gitu enggak apa-apa ya, jangan diam. Bu, maaf, yang plasmid bisa diulangi lagi. Oke, ya. Jadi plasmid adalah ini plasmid ya, DNA ekstra kromosom atau DNA di luar kromosom. Ya, DNA di luar kromosom. Bentuknya sirkuler atau melingkar. Ya, fungsinya menyandi protein fungsional. Di protein fungsional tadi salah satu contohnya protein yang merusak antibiotik. Ya. Kemudian yang lain lagi misalnya eksotoksin, nah, protein yang menyandi protein plasmid menghasilkan protein yang berfungsi sebagai eksotoksin. Itu protein fungsional, ada eksotoksin, ada protein yang merusak antibiotik, itu yang menghasilkan adalah plasmid. Nah, plasmid ini bakteri bisa punya, bisa tidak. Kalau punya, bisa satu, bisa lebih. Kalau lebih dari satu, itu bisa sama, bisa beda plasmidnya. Ya, plasmid ini bisa pindah dari satu sel bakteri ke sel bakteri yang lain melalui namanya proses konjugasi. Ya, proses konjugasi itu melalui pili. Oke, ada lagi? Sudah ya Mbak Felis itu? Iya, Bu, makasih. Ya, ada yang lain lagi silakan. Nah, kalau tidak saya lanjutkan. Dinding sel bakteri ini ada bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif. Ya, gram positif peptidoglikannya tebal, lemaknya tipis. Kalau gram negatif, lemaknya tebal, peptidoglikannya tipis, kebalikan dari gram positif. Kemudian ada tambah lagi, gram negatif punya selaput luar, nih, ya, atau outer membran, ya, outer membran yang tersusun dari LPS. Apa itu LPS? Lipopolisakarida. Ya, LPS itu lipopolisakarida. Nah, kalau bakteri mati, LPS ini akan berfungsi sebagai endotoksin. Ya, berfungsi sebagai endotoksin. Makasih, Endo. Nah, ini perbedaan antara dinding sel bakteri gram positif dan bakteri gram
negatif. Ya, mungkin berikutnya ada nih, lah nih. Gram positif peptidoglikannya tebal. Gram negatif tipis. Ya, ini tersusun dari protein dan karbohidrat. Peptidoglikan itu kombinasi antara protein dan karbohidrat. Lemak di gram positif tipis, di gram negatif tebal. Gram positif tanpa selaput luar atau outer layer. Gram negatif ada yang tersusun dari lipopolisakarida. Kalau bakteri itu mati, LPS ini berfungsi sebagai endotoksin. Ya. Kemudian gram positif memiliki asam teichoat. Gram negatif tidak punya. Ini perbedaan antara gram positif dan gram negatif. Tentu kalau dicat gram karena perbedaan struktur dinding selnya, dengan pengecatan gram positif warnanya violet, gram negatif pink atau merah muda. Karena merah itu untuk BTA, hasil pengecatan metode Zell-Nielsen. Ya, di sini harus ditambahi merah muda atau pink. Ya, ada yang ditanyakan antara gram positif dan gram negatif struktur dinding selnya? Izin bertanya, Bu. Silakan, monggo. Dengan Mbak Fitria, untuk asam teichoat pada gram positif itu fungsinya apa gitu? Terima kasih. Ya, jadi asam teichoat itu memang spesifik ada di bakteri gram positif, di gram negatif tidak ada. Ya, memang itu komponen yang berada di bakteri gram positif. Jadi fungsinya ya melekat sama dengan fungsi dinding sel bakteri, ya, di mana fungsinya itu melindungi isi sel. Termasuk di situ ada komponen yang namanya asam teichoat. Di pada prinsipnya dinding sel bakteri itu melindungi semua isi sel. Hanya strukturnya yang melindungi, yang bakteri gram positif dan gram negatif itu beda. Oke ya. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, ini tadi kombinasi antara peptida. Peptida itu ikatan yang menghubungkan antara asam amino satu dengan asam amino yang lain, di mana itu adalah protein. Makanya ada kata peptida karena di situ ada protein dan karbohidrat. Proteinnya apa? Asam aminonya apa? Ini 4 macam asam amino. Ada L-alanin, ada D-alanin, ada D-glutamin, ada L-lisin. Ini asam amino yang menyusun peptidoglikan. Karbohidratnya apa? NAG dan NAN. N-asetilglukosamin dan N-asetilmuramik asid. Ini karbohidratnya. Jadi ini adalah penyusun dinding sel bakteri yang tepatnya adalah penyusun peptidoglikan. Oke. Nah, seperti apa penyusunannya ini? Di gram positif itu peptidoglikannya berlapis-lapis itu. Ya, ini selapis peptidoglikan, selapis, ini berlapis-lapis. Tapi gram negatif hanya selapis tipis peptidoglikannya. Ya, tapi selain ada peptidoglikan, itu juga ada lemak. Ya, kemudian kalau gram negatif ada outer layer, yaitu yang tersusun dari LPS tadi. Ya, tersusunnya seperti apa setiap peptidoglikan itu? Jadi setiap peptidoglikan ini tersusun seperti ini. Jadi di sini adalah karbohidratnya, kemudian ini adalah proteinnya, kombinasi. Ya, kombinasi kemudian nanti saling terikat nih di pentaglisin crosslink ini.
Nah, maka ini ada satu lapis peptidoglikan, satu berlapis-lapis. Ini penyusun dinding sel bakteri gram positif. Ya, kalau ini bakteri gram negatif. Oke. Nah, membran ada membran plasma atau membran sel atau membran sitoplasma. Ini selaput yang membungkus sitoplasma dan isi selnya. Ya, di situ ada nukleoid, ada ribosom. Di dalam cairan sel yang disebut sitoplasma itu dibungkus oleh suatu membran atau selaput yang tipis. Selaput yang tipis dari membran sitoplasma itu tersusun dari lipid bilayer. Apa itu lipid bilayer? B itu 2. Ya, B itu 2. Layer itu lapisan. Lipid lemak, di 2 lapisan lemak. Ya, tapi juga terdapat protein di situ. Jadi ada protein, ada lemaknya. Berfungsi sebagai apa proteinnya? Protein berfungsi sebagai protein transmembran atau protein integral. Kayak apa toh bentuknya lain? Ini adalah membran plasma. Membran lipid bilayer, 2 lapisan lemak. Ya, kemudian di sini ada proteinnya namanya protein transmembran atau protein integral. Ini untuk lewatnya komponen yang masuk dalam sel atau keluar dari sel itu lewatnya protein transmembran atau protein integral. Oke, siapa yang belum paham tentang protein integral, protein transmembran, ini lipid bilayer. Ya, 2 lapisan lipid. Bagian yang pentol-pentol ini yang ada kepalanya ini bersifat suka akan air, hidrofilik. Bagian yang tengah ini bersifat hidrofobik, takut akan air. Ya. Kemudian untuk jalannya keluar masuknya yang mau masuk, jadi kalau ini dianggap pagar, kalau orang mau keluar dari rumahnya atau masuk ke dalam rumah, tentu lewat pintu ya. Nah, pintunya itu protein integral ini atau protein transmembran. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak saya teruskan. Oke. Lah, tadi lipidnya itu tersusun dari fosfolipid. Ya, fosfolipid ini adalah bagian yang polar tadi. Ya, hidrofilik. Ya, hidrofilik, polar kepala yang hidropolarit. Ya. Kemudian yang non polar ini yang kaki-kakinya ini non polar, hidrofobik, asam lemaknya. Jadi ini penyusun lipid bilayer seperti ini. Ya. Nah, ini pensusunannya. Ya, susunannya ini tidak perlu ini kan nanti D4 aja. Ini plasmid tadi. Ya, plasmid adalah DNA ekstrakromosom, bentuknya sirkuler, mengkode protein fungsional. Ya, bisa pindah dari satu sel ke sel bakteri yang lain dengan proses yang namanya proses konjugasi. Oke, terus saya lanjutkan. Komponen pengecatan gram. Ya, kemarin sudah dengan Bu Sinto kan, ada gram A, gram B, gram C, dan gram D. Yang berfungsi sebagai cat di sini hanya 2 ya. Gram B dan gram C bukan cat. Gram B itu isinya kalium iodida, ini berfungsi sebagai lugol. Gram C berfungsi sebagai peluntur,
ya, sebagai peluntur. Ini bisa alkohol absolut, bisa alkohol asam, bisa alkohol aseton, bisa aseton. Dan gram D ini yang berfungsi sebagai cat. Gram A isi kristal violet sebagai cat utama, dan gram D isinya safranin sebagai cat penutup atau pembanding. Ini pengecatan gram. Ya, jadi cat gram itu catnya 2, bukan 4. Ya, karena pengecatan gram bisa untuk membandingkan, membedakan antara gram positif dan gram negatif, maka pengecatan gram disebut dengan pengecatan diferensial. Different, membedakan gram positif dan gram negatif. Catnya pasti 2. Seperti pengecatan ZN itu juga diferensial. Ya, catnya apa sama apa coba kalau ZN? Ada yang masih ingat? Di Semak mesti diajari toh. ZN, catnya apa sama apa coba? Gentian violet. Ada yang tahu? Methylene blue. Methylene blue sama? Gentian violet. Nah, nggak ada di gentian violet. ZN. Alkohol asam, Bu. Alkohol asam bukan cat. Itu peluntur. Oh, safranin, Bu. Bukan, sama-sama merah tapi bukan safranin. Karbotoksin? Bukan ya, Bu? Betul ya. Jadi ZNA isinya karbol-fusin. Dan ZNC itu methylene blue. Jadi pengecatan ZN itu komponen catnya hanya ada 2. ZNA dan ZNC. Alkohol asam ZNB itu peluntur, bukan cat. Ya. Terus kalau dia BTA warnanya merah, lah ini merah. Ya, BTA warnanya merah. Non BTA warnanya biru. Ya, karena apa? Kenapa biru? Karena begitu ada ZNB, non BTA merahnya luntur, terwarnai oleh ZNC, yaitu methylene blue, makanya warnanya biru ya. Maka pengecatan ZN juga termasuk pengecatan diferensial. Paham itu ya? Iya, Bu. Siapa yang belum paham? Oke, kalau sudah, nah coba perhatikan dalam pembuatan semir. Ini sebetulnya juga sudah di Bu Sinto ya. Pembuatan semir kalau dari suspensi bisa langsung. Ya, kalau dari koloni bakteri tentu harus suspensikan dulu. Biasanya kalau nyuspensikan sel bakteri dengan apa coba? Dengan Aquades atau dengan larutan yang lain. Misalnya koloni bakteri mau dicat kan harus dilarutkan. Nah, pelarutnya apa? Boleh pakai Aquades? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena bukan media bakteri. Nah, Bukan kan media. bukan mau kultur bakteri, mau ngecat. Coba pelarut-pelarut yang lain apa coba?
Biasanya kalau orang lab itu melarutkan itu pelarutnya apa? NaCl, Bu. Nah, betul. NaCl fisiologis, jangan hanya NaCl saja ya. Kalau NaCl jenuh mati bakterinya. Ya. Nanti mengkeret bakterinya. Jadi pakainya adalah NaCl fisiologis. Ada yang tahu NaCl fisiologis itu NaCl yang bagaimana? Kadar 0,9%. Betul ya, kadar 0,9%. Ada yang tahu bagaimana cara membuat NaCl fisiologis kalau saya membuat 100 ml NaCl fisiologis? Caranya gimana coba? Coba 100 ml NaCl fisiologis, siapa yang bisa? Siapa yang bisa buat NaCl fisiologis 0,9% sebanyak 100 ml? Ini cara membuatnya, tuh, Bu. Iya, cara membuatnya coba. Menimbang dulu NaCl, Bu. Betul, berapa banyak? 0,9 gram. gram. 0,9 gram. Terus? Kemudian menambahkan Aquades sampai 100 menggunakan beker gelas. Oke ya. Jadi 0,9 gram NaCl ditambah 100 ml Aquades ya, kemudian dilarutkan. Itu maksudnya 0,9%. Kenapa NaCl fisiologis? Kenapa nggak pakai Aquades? Ini harus paham. Kalau pakai Aquades, itu tekanan osmosenya antara larutan di dalam sel dan pelarutnya beda. Nanti kalau Aquades kan lebih encer dibanding cairan yang ada di dalam sel. Maka nanti cairan itu dia akan masuk ke dalam sel. Ya, Aquadesnya masuk ke dalam sel sampai kekentalannya sama. Apa yang terjadi kalau Aquades masuk ke dalam sel? Banyak. Kira-kira terus selnya bagaimana coba? Ada sel bakteri kemasukan Aquades banyak. Terus selnya gimana coba? Apa yang terjadi? Kamu punya balon misalnya. Ya, balonnya itu isi sirup. Sirupnya kental toh? Terus ada air dari luar dimasukkan ke dalam balon supaya sirupnya tadi encer sampai dengan sama dengan air yang dimasukkan.
Dimasukkan terus kira-kira balonnya jadi seperti apa? Tetap tambah gede, Tambah gede. Tambah gede. tambah gede. Sel juga sama. Kalau kemasukan Aquades terus selnya tambah gede. Tapi tambah gede itu kan dengan volume yang maksimum. Kira-kira kok gede terus si selnya bagaimana jadinya? Pecah. Pecah. Lisis. Namanya lisis. Ya, karena apa? Jadi prinsip mungkin di biologi sel, nggak tahu kamu sudah kuliah biologi sel apa belum? Sudah apa belum? Halo? Sudah kuliah biologi sel belum? Belum. Jadi ketika cairan itu masuk terus ke dalam sel, maka selnya bisa pecah. Maka dengan larutan fisiologis. Kalau larutan fisiologis itu kekentalannya sama dengan cairan yang ada di dalam sel. Jadi namanya terjadi tekanan yang isotonis. Di dalam sel cairannya sama dengan di luar sel. Nah, maka dibuatlah larutan garam fisiologis, bukan pakai Aquades. Ya, jadi kalau larutkan yang barang hidup itu dengan NaCl fisiologis, bukan dengan Aquades. Nah, kenapa tadi yang dijelaskan Bu Cici? Ya. Oke. Terus berlanjut ya. Nah, ini pembuatan semir, saya kira ini juga sudah, ini sudah lah, ini ya. Jadi pertama kan dituangi gram A, kan warnanya jadi violet, ya toh. Terus ini gram A itu cat, isinya kristal violet. Terus gram B, isinya kalium yodida, ini sebagai lugol. Jadi catnya akan terikat lebih kuat. Kemudian gram C ini peluntur. Ya, peluntur. Kalau dia gram positif, maka kristal violet nggak luntur. Kenapa? Ya karena komponen dinding selnya, dipeptidoglikanya tebal tadi, dia mengikat kristal violet kuat, tidak luntur. Beda gram negatif. Ya, begitu diberi peluntur, kristal violetnya luntur, jadi tidak berwarna, transparan. Maka begitu diberi gram D, safranin, warnanya merah muda, pink. Gram negatif, gram positif tetap violet. Ini mekanisme kenapa gram positif warnanya violet, gram negatif warnanya pink. Itu karena proses ini. Ini harus paham. Ya. Oke, ada yang belum paham? Ada yang belum paham pengecatan gram? Saya Bu mau tanya Bu. Ya, silakan Mas Kalau Epre. untuk waktunya setiap gramnya itu 3112 benar nggak Bu ya? 3114. Itu kadang juga tergantung ya, tergantung dari kualitas catnya. Ya, tapi yang umum pertama 3. Setelah 3 digenangi 3 menit, cuci air mengalir. Ya, kalau nyuci ingat jangan pada komponen yang dicat tapi dari tepi ya, di mengalir gitu airnya ya. Terus digenangi lagi lugol. Nah, lugol terus dicuci air mengalir lagi, nyucinya juga dari tepi. Jangan dikucur pada bagian semir tadi. Kemudian juga yang alkohol asam, peluntur. Ini enggak sampai 1 menit, biasanya lebih cepat. Ya, kemudian setelah itu gram D.
gram D ini bisa 4 menit. Ini pun cuci air mengalir. Jadi setiap selesai tahapan itu dicuci air mengalir. Nggak pakai Aquades tapi air keran ya. Terus baru setelah 4 menit cuci air mengalir, kering anginkan. Kalau melihat bakteri itu pada perbesaran berapa yang benar? 100. 100. Siapa yang bisa melihat bakteri 100 kali perbesarannya? Coba kalau perbesaran di mikroskop itu ngitungnya 1000 kali. Nah, betul ya. Lensa okulernya 10 kali, lensa objektif yang dekat preparat itu 100 kali. Itu minimum. Berarti 10 kali 100, jadi 1000 kali. Nah, kalau untuk melihat bakteri dengan perbesaran 1000 kali, harus ditambah minyak imersi, ditetesi minyak imersi di preparat. Ada yang tahu fungsi minyak imersi? Untuk menjelaskan, Bu, agar lebih jelas. Betul, agar lebih jelas. Tapi kenapa bisa lebih jelas kalau dengan minyak imersi? Ya, jadi tolong dicatat. Fungsi minyak imersi adalah mengurangi indeks bias cahaya. Ya, mengurangi indeks bias cahaya. Jadi kalau cahayanya masuk dari bawah tanpa minyak imersi itu menyebar. Ya, menyebar. Nah, indeks biasnya dikurangi supaya dia cahaya mengumpul pada preparat itu supaya lebih jelas bakteri yang diamati, ya. Sudah jelas sekarang fungsi minyak imersi, sehingga ketika melihat bakteri di bawah menggunakan mikroskop, jangan lupa minyak imersinya. Nah, kemudian kalau melihat bakteri menggunakan minyak imersi, kira-kira itu nempel enggak lensa objektifnya pada preparat yang kena imersi itu? Ya, pasti nempel. Lensa objektifnya mesti bisa kena minyak imersi. Maka setelah digunakan mikroskop harus dibersihkan. Coba membersihkan mikroskop yang kena minyak imersi menggunakan apa? Silol. Nah, nggak boleh pakai silol. Kalau pakai silol, nanti lem di lensanya itu lepas. Ya, jadi membersihkan mikroskop, lensa mikroskop jangan menggunakan silol. Ya, tapi menggunakan tisu lens. Jadi tisu yang memang untuk membersihkan lensa dari lensa objektif. Jangan pakai silol, jangan pakai alkohol. Ingat-ingat, akan melepaskan lemnya. Ya. Oke, paham itu? Ada yang belum paham ini? Nah, ini gambarannya tadi. Nah, ini gram positif, peptidoglikannya tebal, ini membran sitoplasmanya. Nah, kalau gram negatif, peptidoglikannya tipis. Ini membran selnya. Ya, ini tadi kapsul, outer layer yang tersusun dari lipopolisakarida. Oke. Contoh bakteri gram positif ada Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactinicus gram positif dua-duanya, Bacillus subtilis ya, kelompok Bacillus itu adalah Bacil gram positif. Ini adalah bakteri Bacil gram positif dan berspora. Gram negatif contohnya E. coli, Salmonella typhi, Klebsiella pneumonia. Ini Coccus
gram negatif itu Neisseria gonorrhoeae, penyebab penyakit menular seksual GO. Oke? Siapa yang masih belum paham? Nah, kalau sudah, saya ganti topik. Ya, saya ganti topik, ini saya stop, saya ganti topik. Nah, ya, ini adalah enzim-enzim yang berperan pada uji biokimia. Ya, uji biokimia. Uji biokimia itu uji untuk melihat sifat fisiologis ini. Langkah-langkah untuk identifikasi bakteri itu kan ada ciri-ciri mikroskopis, ciri-ciri makroskopis, dan sifat fisiologis itu dengan uji biokimia. Nah, yang pertama ini adalah tentang enzim katalase. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, Ya. uji katalase. Kalau pakai se itu pasti enzim. Uji katalase itu uji untuk mendeteksi bakteri itu menghasilkan enzim katalase ataukah tidak. Reagen yang digunakan H2O2 3%, yaitu hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida. Kemudian uji positif, bakteri menghasilkan enzim katalase. Ya, bukan menghasilkan gelembung, itu bukan. Ya, gelembung itu adalah gas O2. Ya, tapi yang dihasilkan oleh bakteri kalau uji positif itu adalah enzim katalase. Jadi kalau katalase positif berarti bakteri menghasilkan enzim katalase. Nah, bagaimana kalau uji positif reaksi lengkapnya ini? Ya, kalau ada ini reagennya 2,2O hidrogen peroksida. Kemudian kalau ada bakteri yang menghasilkan enzim katalase, maka H2O2 ini terurai, terhidrolisa menjadi H2O plus O2. Nah, secara visual, secara kasat mata, O2 itu bisa dilihat dalam bentuk gelembung tadi, ya, kayak buih. Itu berarti terurai H2O2 reagennya terurai oleh enzim katalase yang dihasilkan oleh bakteri yang bisa menghidrolisa hidrogen peroksida menjadi H2O plus O2. Ya, jadi seperti itu. Perlu kita ketahui bahwa H2O2 itu bersifat racun. Jadi pada proses metabolisme di dalam bakteri itu ada produk samping yang menghasilkan H2O2. Itu bersifat racun untuk bakteri itu sendiri. Maka Allah kasih enzim katalase. Ya, jadi bakteri itu menghasilkan enzim katalase supaya H2O2 yang dihasilkan tadi tidak meracuni dirinya, tapi bisa terhidrolisa menjadi seperti ini. Siapa yang contohnya menghasilkan enzim katalase? Anggota familia Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae, Micrococcus, ini Staphylococcus dan Micrococcus. Ini katalasenya positif. Yang negatif siapa? Vibrio-Naceae, Streptococcus, itu katalasenya negatif. Oke, terus saya lanjutkan. Nah, tadi saya sampaikan dalam proses metabolisme itu ada produk H2O2. Ini contohnya. Jadi
H2O2 pada bakteri itu bisa dihasilkan melalui ini reduksi flavoprotein ini ya. Jadi transfer elektron dari flavoprotein yang tereduksi ke O2 ya, ke O2. Jadi menjadi H2O2. Jadi H2-nya ini dilepas ya, ditransfer ke O2 sehingga menjadi H2O2. Yang flavoproteinnya jadi menjadi flavoprotein yang teroksidasi. H2O2 dalam bakteri ini bersifat racun. Maka dikasih Allah enzim katalase tadi. Ini jalur pertama pembentukan H2O2 pada bakteri. Ya. Terus berikutnya ada jalur yang lain, yaitu melalui superoksid dismutase. Jadi ada superoksid radikal, kemudian ada elektron ya, H2H, ini 2H plus ini, dengan adanya enzim superoksid dismutase menjadi H2O2. Jadi ini dua jalur yang menghasilkan hidrogen peroksida di dalam sel bakteri. Nah, tadi yang saya sampaikan, kalau H2O2 bersifat racun, bakteri yang akan mati. Maka dilengkapilah di dalam sel bakteri itu enzim katalase ini. Nah, dilengkapi sehingga H2O2 terhidrolisa menjadi H2O plus O2. Nah, ini adalah tentang enzim katalase. Siapa yang belum paham? Silahkan tanya, jangan diam ya. Siapa yang belum paham? Bu, mau tanya. Silakan. Berarti menghidrolisis H2O2 pada bakteri nggih? Iya. Jadi itu sebetulnya kan yang ada di dalam sel bakteri. Tapi kan untuk melihat itu, bakteri itu menghasilkan enzim katalase ataukah tidak, kan kita nggak bisa ngelihat di dalam sel bakteri tanpa apa-apa. Maka kita gunakan hidrogen peroksida. Ya, kalau dia menghasilkan enzim katalase, berarti hidrogen peroksida yang kita sediakan itu ditambah bakteri yang menghasilkan enzim katalase, maka H2O2 itu akan terhidrolisa. Jadi gambarannya seperti ini. Kan uji katalase ada dua macam. Ini metode slide, ini metode tube, metode tabung. Kalau metode tabung, kamu punya koloni bakteri, misalnya di media Na, ya, koloni bakteri di media Na, ini ditetesi H2O2, kalau positif dia ada gelembung. Tapi kalau negatif ya tanpa ada gelembung, kayak air aja. Nah, tapi kalau metode slide, ingat H2O2 itu mudah terhidrolisa kalau kena udara. Maka ini koloninya ditaruh dulu, dinokulasikan di objek gelas. Ya, tapi objek gelasnya dibersihkan dulu dengan alkohol, kapas alkohol. Ya, baru nanti bakterinya dengan menggunakan ose, bakterinya diinokulasikan di objek gelas, ya, terus ditetesi H2O2 3%.
Maka kalau dia membentuk ada gelembung kayak untoknya gitu, berarti dia positif. Tapi kalau dia seperti ini, dia enggak mengeluarkan gelembung, berarti H2O2-nya enggak terhidrolisa, maka tetap seperti ini negatif. Oke? Ada yang belum paham tentang uji katalase ini? Saya ada YouTube, ada videonya, ya nanti saya share. Silahkan kamu pelajari tentang uji katalase. Ada yang belum paham ini? Silahkan tanya, jangan diam. Alif sudah paham? Halo? Ya, Bu. Sudah paham? Sudah? Oke. Silahkan yang belum paham, silahkan tanya. Kalau enggak, saya lanjutkan ke enzim triptopanase. Itu untuk uji indol. Ya, uji indol. Ini enzim triptopanase itu menghidrolisa asam amino triptopan dan deaminasi triptopan. Menjadi apa? Jadi triptopan itu asam amino. Ya, kalau bakteri itu menghasilkan enzim triptopanase, ya, maka kalau ditumbuhkan pada media yang mengandung asam aminotriptopan, maka asam aminotriptopan ini akan terhidrolisa menjadi apa? Jadi indol, jadi asam pirufat, dan jadi amonia. Nah, ini adalah untuk uji indol. Jadi uji indol itu uji deteksi bakteri itu menghasilkan enzim triptopanase ataukah tidak. Ya, di situ. Kemudian produk yang bisa dideteksi itu adalah indol. Asam pirufat, amonia nggak bisa dideteksi. Yang bisa dideteksi indol. Maka dikatakan uji indol. Ya, medianya harus mengandung triptopan karena ini substrat dari enzim triptopanase. Reagennya apa? Reagennya reagen COVAX. Ya, mungkin di SMK juga sudah pernah menggunakan reagen COVAX. Nah, indol itu akan bereaksi dengan komponen yang ada di dalam reagen COVAX dengan para dimetil aminobensaldeid. Ini akan membentuk kompleks warna merah. Nah, gimana medianya tadi yang saya bilang? Bisa menggunakan media triptofan broth, bisa menggunakan media mio, motelete indol ornitin, atau menggunakan media semisolid. Itu bisa karena tiga-tiganya ini mengandung triptofan. Bagaimana dengan media MRVP? Apakah bisa digunakan? Bisa. Bisa menggunakan media MRVP. Karena apa? Media MRVP juga mengandung triptofan. Ya. Nah, gimana toh reaksinya? Ya. Jadi triptofan itu asam amino yang bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Kalau ada triptopanase, bakteri itu menghasilkan enzim triptopanase, maka substrat triptopan ini, asam aminotriptopan, akan dihidrolisa jadi indol. Ini indolnya di sini. Terus NH3, NH3 itu dari ini, ya. Terus pirufat, pirufat dari ini. Ya. Jadi
ini jadi piruvat indol plus amonia. Nah, nih, jadi yang bisa dideteksi itu indolnya ini. Nah, indol dengan reagen Kovac, ya, ini kan reagen Kovac, di mana di sini adalah paradimetil aminobenzaldehid, maka akan bereaksi indolnya ini memberikan warna merah ceri. Ya, gimana caranya nih, Jindol? Ya, ini bisa dengan ini tabung, ini reagen, ya, media triptofan broth, kemudian bakterinya diinokulasikan, ya, diinkubasi semalam, kan tumbuh toh, bakterinya tumbuh, dan di situ ada triptofannya, ini di dalam media triptofan broth tadi. Setelah itu, kalau bakteri itu menghasilkan enzim triptofanase, maka triptofan yang ada pada media itu akan terhidrolisa jadi 3 macam tadi. Ada indol, ada amonia, ada asam pirufat. Kalau ditetesi Kovac, maka akan terbentuk cincin warna merah di permukaan itu. Ya, indol akan bereaksi dengan reagen Kovac, di mana di dalamnya ada komponen yang disebut dengan PABA. Ini dia akan membentuk cincin warna merah. Nah, ini dengan metode seperti ini. Tapi bisa juga dengan rapid indol test. Caranya gimana? Jadi pada slide itu sudah mengandung reagen Kovac, ya. Ini bisa pakai kertas saring, kita bisa kertas saring yang sudah ada ditetesi reagen Kovac, kemudian nanti diinokulasikan bakteri yang akan diuji. Diinokulasikan di sini, diusek-usekkan. Nah, kalau warnanya jadi pink, berarti dia indol positif. Tapi kalau warnanya seperti ini, indol negatif. Oke? Siapa yang masih belum paham ini? Oke, kalau sudah paham, saya stop, share screen. Nah, kita coba diskusi. Ini sudah ada yang keluar ya? Sudah ada yang keluar berapa ini? Ini saya absen kembali ya. Yang keluar sebelum kuliah berakhir berarti dia enggak ikut kuliah sama saja ya. Oke, nggak tahu dia sinyalnya pedot atau sengaja keluar. Reza ada? Ada ya, Reza ya. Oke. Arwa ada, Arwa? Ada, Bu. Ada, Arwa. Farah? Farah ada, Farah? Katanya tadi mati lampu, Bu. Oh, mati lampu. Oke. Mati lampu ya. Felis? Ada, Bu. Ada. Emre? Hadir, Bu. Ada. Dian Ratna? Ada, Bu. Ada. Maria Angel? Ada, Bu. Mana Maria? Iya, Bu. Ada, oke. Stelvia? Nah, ini masuk lagi setelah di absen Ibu ya. Selvia, mana Selvia? Selvia? Selvia?
Selvia enggak ada ya. Aditya? Hadir, Bu. Oke. Yurika? Hadir, Bu. Ada. Hadir. Rima Windy? Rima Hadir, Windy? Bu. Ada. Rudia? Ada, Bu. Ada. Ali Fahmi? Ada. Ali Fahmi. Rani Dwi? Saya, Bu, ada. Oke. Iman Nurul? Iman Nurul? Tidak ada ya, keluar ya. Muhammad Arif? Ada, Bu. Ada, oke. Asep Irham? Hadir, Bu. Oke. Jihan? Hadir, Bu. Oke. Fitria Febri? Saya, Bu. Oke. Kiki? Kiki masihkah? Tadi katanya gangguan sinyal, Bu. Sinyal, oke. Ya. Oke, ada 20 ya yang datang ya. Ya. Nanti kuliah berikutnya berarti minggu depan ya. Saya sebelum perkuliahan saya akan menanyakan materi sebelumnya. Nanti silakan ada yang WA saya ya, untuk konfirmasi saya kirimi videonya untuk dipelajari. Ya, minggu depan sebelum perkuliahan materi yang sudah saya berikan hari ini saya tanyakan sebelum perkuliahan berikutnya. Oke, siap ya. Dan tadi sudah saya sampaikan, kuliah dengan saya jangan disambi kerja, ya, karena kalau niat kuliah, ya kuliah, kalau kerja silahkan kerja, enggak usah ikut kuliah saya. Ya, saya kira cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu.